Sobat Fisika Mania. Di sini saya akan coba membahas soal-soal yang berkaitan tentang vektor. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Dua vektor gaya masing-masing besarnya 10 Newton dan 4 Newton. Besar resultan kedua vektor tersebut yang tidak mungkin adalah. Berarti kita harus mencari yang tidak mungkin. Jadi di sini vektor pertama 10 Newton dan vektor kedua 4 Newton. Yang pertama ada kita cari yang maksimal. Maksimal artinya di sudutnya 0 derajat, artinya 10 Newton ke arah kanan, kemudian 4 Newton, maaf ini 10 Newton agak panjang maksudnya. Nah, kemudian 4 Newton itu ke arah kanan, sama-sama ke arah kanan. Sehingga 10 ditambah 4 karena searah itu nilainya 14. Ini sudutnya 0 derajat. Kemudian yang kedua 10 Newton ke kiri, kemudian 4 Newton ke kanan. Nah, artinya ini kan selisih. Nah, kalau dilihat ini sudutnya itu sekitar 180 derajat. Nah, sehingga karena selisih kiri dan kanan, maka dikurang, maka nilainya 6. Artinya dari 0 sampai 180 derajat itu kan yang terendah. Nah, yang paling kecil ini minimal, ini kan minimal. Minimal itu 6 Newton. Maksimal itu 14 Newton. Jadi rentangnya, nah ini kan nanti kan kalau makin kecil, misalkan 120 berarti berapa? Nah, hingga akhirnya maksimalnya sampai 14, berarti antara 6 sampai 14. Nah, jadi yang tidak mungkin, ini kan 6 mungkin, 14 mungkin maksimal. Nah, ini kan mungkin dengan sudut-sudut tertentu. Nah, yang tidak mungkin ini 5 Newton, karena ini minimalnya 6. Berarti yang tidak mungkin itu A. Oke, lanjut. Nomor 2. Balok digantung dengan tali sebagai berikut. Gaya tarik tali masing-masing besarnya F1 30 Newton dan F2 40 Newton, saling tegak lurus. Resultan gaya tarik yang dialami balok adalah, nah, di sini ada kata-kata saling tegak lurus. Saling tegak lurus artinya ini siku-siku. Nah, berarti kalau siku-siku ini langsung saja Pythagorasnya untuk mencari resultannya. F1 kuadrat itu kan 30 pangkat 2, F2 nya kan 40 pangkat 2, sehingga 30 pangkat 2 900 ditambah 1600, sehingga hasilnya 2500. Maka akar 2500 itu 50 meter. Maka jawabannya C. Oke, lanjut. Nomor 3. Seseorang berjalan ke timur sejauh 80 meter, kemudian berbelok ke selatan dan berjalan sejauh 60 meter. Arah perpindahan orang tersebut adalah, berarti tanyakan arah. Awalnya kita ke timur 80 meter, kemudian ke selatan yaitu 60 meter. Maka tan theta ditanyakan arah. Y per X, Y nya 60, X nya 80. Artinya coret bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 4, 3/4, sehingga tetanya yaitu 37 derajat. Nah, 37 derajat ini tinggal antara dua nih, dari selatan ke timur, ini kan tidak mungkin. Berarti kan awalnya kan di sini. Nah, ini dia. Nah, berarti ini kan menuju ke selatan.
berarti dari timur ke selatan itu jawabannya D. Lanjut. Nomor 4. Balok ditarik dengan dua gaya, besarnya sama, yaitu 10 Newton seperti pada gambar. Oke, sama-sama 10 Newton. Besar dan arah satuan gaya tersebut adalah, maka, nah ini kan ini. Nah, ini kan jajak genjang. Kita pakai bisa kosinus, resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Nah, F1 ini kan sama dong, besarnya sama, berarti 10 pangkat 2 10 pangkat 2 2 kali 10 kali 10 cos theta-nya 60 derajat. Nah, sehingga 100 ditambah 100 ditambah 10 kali 10 100 kali 2 200 cos 60 itu 1/2, sehingga hasilnya ini 100 tambah 100 kan 200 ditambah 200 kali setengah 100, sehingga akar 300. Ini jadi bisa 100 dikali 3, akar 110 akar 3, berarti 10 akar 3 antara 2, 10 akar 3 10 akar 3. Nah, sudutnya berapa? Maka kita cari arahnya pakai tan theta sama dengan y ini tan theta arah, berarti ini kita tidak bisa pakai tan, pakai persamaan sinus. Nah, R per sin 60 ini, sin 60 kan ini. Nah, kita cari ini. Nah, ini anggap, ini sudutnya yang kita cari. Ini seberangannya apa? F1, berarti kawannya F1. Kalau F2 berarti sudutnya di sini. Nah, kita kan cari alfa. Berarti sama dengan sin alfa, berarti ini F1 berarti 10 akar 3 per sin 60 itu kan 1/2 akar 3 sama dengan F1 itu kan 10 per sin alfa yang kita cari. Ini coret sikat. Berarti ini kan pindah ruas, berbeda ruas. Ini 10 boleh kita coret, sehingga hasilnya berarti kan 1/1/2 sama dengan 1 per sin alfa. Kita kalikan, kali silang, maka sin alfa sama dengan 1 kali setengah 1/2. Nah, sehingga alfa sin berapa yang 1/2 itu 30 derajat. Nah, berarti 30 derajat terhadap lantai ini. Berarti ini jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 5. Dua vektor perpindahan sama besar, yaitu S meter. Jika resultan kedua vektor perpindahan tersebut besarnya juga S meter, maka sudut antara kedua vektor tersebut adalah, ditanyakan sudut antara kedua vektor. Berarti kita bisa rumus kosinus. R sama dengan akar vektor 1, vektornya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 B, maksudnya bukan F, B cos theta. Yang dicari theta-nya, R nya kan S. Nah,
ini kan sama besar, vektor sama besar sama S. Berarti S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 ditambah S kali S pangkat 2 juga, berarti 2S pangkat 2 cos theta. Berarti S sama dengan akar ini kita jumlahkan menjadi 2S pangkat 2 ditambah 2S pangkat 2 cos theta. Nah, sehingga ini kita kuadratkan, kuadrat, maka jadi S kuadrat sama dengan akar dikuadratkan maka akan hilang. 2S kuadrat ditambah 2S kuadrat cos theta. Nah, jadi ini pindah ruas, kita pindah ruas. S kuadrat dikurang 2S kuadrat sama dengan 2S kuadrat cos theta. S kuadrat dikurang 2S kuadrat berarti min S kuadrat sama dengan 2S kuadrat cos theta. Nah, cos theta ini pindah ruas, min S kuadrat per 2S kuadrat, coret sikat. Berarti kan sisa, berarti di sini kita lanjutkan min 1/2 cos theta. Cos theta. Maka theta, nah, cos berapa sudutnya yang menghasilkan min 1/2. Nah, berarti kan kalau min ini cos sudah min, berarti ini lebih dari 90 derajat. Nah, lebih dari 90 derajat berarti nah ini kebetulan 120 juga, itu hasilnya min 1/2, maka hasilnya itu E. Oke, lanjut. Nomor 6. Bola dilempar ke lantai dan terpantul dengan kecepatan seperti gambar ini, gambarnya. Nah, V-nya, V aksennya. Selisih vektor kecepatan bola sebelum dan sesudah terpantul. Selisih vektor kecepatan berarti selisih vektor kecepatan berarti kita bisa gunakan ini kan 30 ini kan jadi 60 derajat di sini, berarti di sini 180 kurang 60 berarti 120 derajat. Ini 120 derajat. Nah, ini 120 derajat. Nah, selisih. Kalau selisih, kita langsung saja. Resultan berarti akar V kuadrat ditambah V aksen maksudnya V aksen kuadrat, ini kita anggap ini jadi gini saja supaya enak. Nah, V1 kuadrat V2 kuadrat ditambah 2 ini kan selisih artinya dikurang. Nah, ini dikurang selisih. Oke, selisih di sini dikurang 2V1 kali V2 cos theta. Nah, sehingga V1 itu 20 pangkat 2, V2 itu 10 pangkat 2 dikurang 2 V1 20 V2 10 cos sudutnya ini 20 derajat 120 derajat 10 derajat, sehingga ini 20 400 kemudian 10 kuadrat 100 dikurang 20 kali 2 40 kali 10 400 cos 120 itu kan negatif 1/2. Nah, sehingga hasilnya 400 tambah 100 500, negatif kali negatif jadi positif 400 kali setengah 200, sehingga hasilnya akar 700. Nah, berarti 100 dikali 7. Nah, artinya 10 akar 7. Ini hasil.
10 akar 7 ini E. Oke, lanjut. Nomor 7. Perhatikan dua buah vektor kecepatan berikut. Resultan kedua vektor tersebut adalah ini vektor 1, ini vektor 2. Resultan kedua vektornya. Nah, ini kita pakai rumus kosinus saja. Ini kalau kita arahkan ini bisa jadi ini. Nah, ini V1. Nah, kalau sini 60 berarti 180 kurang 60 berarti ini 120 derajat. Nah, jadi kita cari resultan sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 cos 120 derajat. Nah, ini kan resultannya. Nah, ini yang kita cari. Sehingga ini sampai sini ya. Akar V1 itu 2 pangkat 2 ditambah V2 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kali 4 cos 120 derajat itu negatif 1/2 sama dengan akar 4 ditambah 16 ditambah 2 kali 2 4 4 kali 4 16 dikali negatif 1/2. Nah, 4 tambah 16 20. Ini jadi negatif nilainya. 16 kali setengah itu 8. Sehingga hasilnya akar 12. Akar 12 itu kan sama dengan 4 dikali 3. Akar 4 itu 2, akar 3. Berarti ini B. Lanjut. Dua gaya masing-masing besarnya 20 Newton dan 10 Newton. Jika resultan kedua gaya tersebut 10 akar 7 Newton, sudut apit keduanya berarti theta. Kita cari theta. Sudut apit ini kan theta. Nah, sama rumus kosinusnya. R ini anggap kita F1, ini F2. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Thetanya yang kita cari. R nya resultannya 10 akar 7 akar F1 itu 20 pangkat 2, F2 itu 10 pangkat 2, 2 kali 20 kali 10 cos theta. Sehingga 10 akar 7 sama dengan akar 20 pangkat 2 400. Ini 10 pangkat 2 100. 2 kali 20 itu 40 kali 10 400 kali cos theta. Nah, 10 akar 7 ini kita jumlahkan ini jadi 500 ditambah 400 cos theta. Nah, hilangkan akarnya maka kuadrat. 10 akar 7 kuadrat berarti kan 10 pangkat kuadrat itu kan 100, akar 7 kuadrat itu kuadratnya hilang. Nah, ini kuadratnya juga hilang. Berarti 500 ditambah 400 cos theta. 100 kali 7 700. Nah, ini pindah ruas jadi kurang 500 sehingga sisa 400 cos theta. Ini jadi 200 sama dengan 400 cos theta. 200 awalnya kali pindah ruas jadi bagi 400 cos theta. Coret sikat bagi 2 1 bagi 2 dapat 2. Berarti 1/2 sama dengan cos theta. Theta, nah cos berapa yang sudutnya 1/2? Tetanya berarti yang 1/2 itu 60 derajat. Maka C. Oke, lanjut.
nomor 9 ini. Yang ditanya resultan ketiga resultan ketiga gaya tersebut. Oke. Nah, ini cara tercepatnya ini kan satu garis terus di sumbu X. Nah, ini kan bisa kita dijadikan cari resultannya. F1 ke sini, F2 ke sini. Nah, berarti kita kurang. Kita kurang 100 dikurang 50. Hasilnya kan 50 Newton. Nah, mana yang 50 sisanya? Berarti ini kan sini kan lebih panjang. Nah, berarti 50 ini arahnya ke sini. Nah, ini besar. Terus dulu. Nah, jadi arahnya ini 50 ini setelah kita cari resultannya berarti ini. Nah, ini kita anggap F3 hadap 1 50 Newton. Berarti F2 nya ini F2 di sini sama dengan 50 Newton. Nah, kalau sudah gini berarti Pitagoras kan? Kita cari Pitagoras karena sudutnya 90 derajat. Berarti akar 50 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2. Jadi 2500, 2500. Nah, ini hasilnya akar 5000. Akar 5000 sama dengan 2500 dikali 2. Akar 2500 itu 50 akar. Nah, 50 akar 2. Nah, hasil ketiganya kita cari. Nah, berarti ini 50 akar 2. 50 akar 2 ini di sini. Nah, oke. Lanjut. Nomor 10. Dua vektor gaya besarnya sama yaitu 16 Newton ditunjukkan seperti pada gambar. Ini 16, di sini 16. Berarti 16, di sini juga 16 Newton. Resultan kedua vektor tersebut adalah, resultan kedua vektor tersebut ini kita bisa menggunakan rumus kosinus. Resultan sini sudut 60, berarti ini kan totalnya kan 140. Berarti di sini sudutnya bisa jadi 120 derajat. Nah, jadi resultan kosinus F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kali cos theta. F1 ini 16 kuadrat juga 2 kali 16 kali 16 cos 120 derajat. Nah, sehingga 16 kuadrat itu sama dengan 256 ditambah 256. Ini 256, 6 kan 256 kali 2 itu hasilnya 512. Cos 120 itu kan negatif 1/2. Sehingga ini dijumlahkan, ini berarti 512 ditambah 512 bagi 512 dikali negatif setengah itu negatif 256. Nah, ini jadi kurang ya. Jadi 512 dikurang 256 berarti 256. Nah, akar 256 itu sama dengan 16. Ini. Nah, jadi kesimpulannya, trik sederhananya, andaikan resultannya sama, ini kan 16 sama 16 dan sudutnya itu 120, nah maka resultannya sama dengan besar vektornya. Nah, itu cara cepatnya.
Oke, lanjut. Sebuah vektor f membentuk sudut alfa terhadap sumbu y positif seperti pada gambar. Ini f, ini tidak kelihatan. Ini f. Nah, di sini f maksudnya. Komponen vektor itu dapat ditentukan dengan persamaan. Berarti sudutnya kan di sini. Nah, sudutnya di sini. Jadi kita lihat. Berarti kita cari yang ini, yang y. Y ini kan samping sudut. Berarti ingatkan cos sami samping miring sin demi depan miring. Berarti ini kan y kan samping. Berarti y nya pakai yang ada sampingnya pakai cos. Berarti y yang pakai cos. Ini pakai cos. Yang lainnya pakai sin. Sudah terjawab. Cuman yang x, nah x ini kan bisa kita sama juga ini x. Berarti ini kan depan. Yang depan berarti pakai sin alfa ini. Oke. Lanjut. Nomor 12. Vektor kecepatan yang besarnya 20 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu x positif. Komponen vektor kecepatan itu memiliki nilai, berarti nah ini kan sudutnya di sini. Kalau tadi soal sebelum nomor 11 kan sudutnya di atas ini kan, maka di sini x-nya px-nya, nah x ini ke samping berarti pakai cos sami, berarti v cos theta. V nya 20, cos theta itu cos 30. Cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Maka x nya itu 10 akar 3. 20 kali setengah itu 10. Nah, kemudian vy nya lawannya berarti pakai sin. Nah, 20 sin 30 itu 1/2 berarti 10 meter per sekon. Ini meter per sekon juga, berarti 10 akar 3 dan 10 akar 3 dan 10 ini. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut. Nomor 13. Nah, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Jika sin 53 derajat itu 45, komponen vektor f ini. Nah, vektor f. Berarti ini kan totalnya kan 180 derajat ini total. Nah, 180 derajat. Ini kita cari ini. Berapa sudut di sini? Berarti 180 dikurang 143. Maka hasilnya itu 37 derajat. 37 derajat. 37 derajat berapa? Sedangkan ini yang diketahui 53 derajat. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara. Kalau cara ini kan pakai 37 derajat. Nah, 37 derajat itu kan sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Kalau cos 37 itu 0,8. Nah, kebalikannya sin 53 derajat 4/5 atau 0,8. Cos 53 itu 0,6. Jadi kalau kita gunakan sudut ini 37 derajat boleh, atau kita gunakan yang ini. Yang ini kan sama juga dengan 53 derajat, cuman berbeda. Nah, kalau kita gunakan 53 derajat berarti y nya itu pakai cos. Nah, sedangkan kalau ini 37 derajat kita gunakan sudut 30 derajat, berarti yang pakai cos itu x, karena yang sampingnya di sini x. Nah, terserah kalian, tapi hasilnya pasti sama. Nah,
Oke, untuk mempersingkat kita gunakan di sana ya 53 derajat saja sesuai dengan keterangan di sini. Nah, jadi kita cari X terlebih dahulu. X ini kan ini. Nah, kalau kita gunakan 53 sudutnya di sini. X itu kan di depan, berarti pakai sin demi, sin depan dan miring. Berarti f X-nya itu F sin 53 derajat. Nah, karena X-nya arah ke kiri, maka ini pasti negatif. Nah, ini ke kiri. X ke kanan positif, X ke kiri negatif. Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Maka negatif. Nah, kita gabung saja supaya enak. 10 sin 53 itu kan 0,8. Negatif 0,8 kali 10 berarti 8 Newton. Fy nya kalau satunya pakai sin berarti pakai cos. Nah, y nya positif ya karena mengarah ke atas. Nah, karena 53 derajat ini pakai cos karena di sampingnya itu y. Maka 10 cos 53 itu 0,6 sama dengan 6 Newton. Berarti negatif 8 dan 6 Newton ini D. Nah. Oke, lanjut. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Jika sin 53 derajat 4/5 atau 0,8, komponen vektor S adalah. Oke, cari. Langsung kita cari. Berarti yang pakai cos ini cari yang sampingnya. Ini berarti X-nya pakai cos. Berarti SX karena ini kan samping sudut. S cos theta. 10 cos 53 itu 0,8 atau 4/5. Jadi 8 Newton. SY-nya berarti S karena satunya pakai cos, ini pasti pakai sin. S-nya 10 sin 53 itu 0,6. Berarti 6 Newton. 8 dan 6. Karena ini X-nya ke kanan positif, Y ke atas berarti positif. Kedua-duanya positif. Berarti 8 dan 6 ini B. Jawabannya B. Lanjut. Nomor 15. Vektor kecepatan 10 meter per sekon yang memiliki arah negatif 210 derajat terhadap sumbu X positif. Komponen vektor tersebut adalah, berarti kan ini dia. Nah, vektor kecepatannya kita buat. Nah, di sini kan 90 derajat, ini kan 0. Di sini 180, berarti di sini 270 derajat, berarti di sekitar sini. Nah, ini terhadap X positif ini dia. Nah, ini hati sudutnya ini dari sini ke sini 210 derajat. Nah, 210 berarti di sininya 270 kurang 210 berarti 60 derajat. Nah, berarti kita gunakan 60 derajat. Maka Vx nya Xx kan di sini. Berarti nah ini di sini. Nah, berarti depan sudut, X depan sudut berarti itu pakai sin. Anggap jadi V nya sin 60 derajat. Nah, karena X ini mengarah ke kiri, berarti ini X nya negatif. Nilainya pasti negatif. Maka negatif, V nya 10, sin 60 1/2 akar 3. Berarti negatif 10 kali setengah 5 akar 3. Vy nya otomatis kalau satunya pakai sin, ini pakai cos 60 derajat.
Y-nya ke bawah, ini juga mengarah ke bawah, berarti Y-nya negatif. Nah, negatif, V-nya itu 10, cos 60 1/2, jadi negatif 5 meter per sekon. Nah, ini juga meter per sekon, berarti negatif 5 akar 3, akar 3 ini negatif 5 akar 3, satunya negatif 5, itu negatif, berarti V. Oke, lanjut. Tiga vektor perpindahan seperti pada gambar ini, S1, S2, S3. Jika luas setiap kotak 4 meter, berarti satu kotak ini 4 meter, hasutan 3 vektor tersebut. Nah, berarti satu kotak ini 4 meter kuadrat. Nah, ini berarti kita gunakan vektor satuan tiap S1, S2, dan S3. Supaya enak, kita bisa pisahkan, sini X, sini Y. Nah, S1 dulu, S1X, nih, ke atas kan Y, kiri kanan itu X. Nah, di sini. Nah, ini S1. Nah, ini S1 Y, di sini S1X. Maka yang X-nya ini, X-nya berapa kotak nih? 1, 2. 2 kotak dikalikan 4, karena satu kotak kan 4. 2 kali 4 adalah 8. Sedangkan Y-nya 1, 2, 3. 3 kotak kali 4 berarti 12. Oke. Ini di S1. Kita fokus ke S2 lagi. X-nya ini S2X. Nah, ini S2X, sedangkan ini S2Y. Ini berarti S2X berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 28. Y-nya 1, 2, 3. 3 kali 4 12. Lanjut S3. Ini S3, X-nya kan di sini berarti. Nah, S3Y, S3X. X-nya satu kotak. Nah, satu kotak berarti lupa. Oke. Negatif dan positifnya, maaf ya. Kita kembali ke S1. S1 ini kan mengarah ke sini. Berarti X-nya negatif, Y-nya tetap ke atas berarti positif, betul. S2-nya ke kanan tetap positif, X-nya ke atas tetap positif. Nah, lanjut S3 ke kiri berarti ini negatif. Satu kotak, 1 kali 4 berarti 4. Kemudian ke bawah berarti Y-nya negatif. Berapa kotak nih? 1, 2, 3. 3 kali 4 12. Maka totalnya negatif 8 ditambah 28. Kita jumlahkan semuanya. Negatif 8 tambah 28 berarti kan 20, positif 20. Positif 20 ditambah negatif 4 berarti positif 16. X-nya positif 16. Sedangkan ini Y-nya 12 tambah 12 24 kurang 12 berarti sisa 12. Nah, ini kita resultankan. X sama X, Y sama Y. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Artinya 16 ini kan 256 ditambah 144. Dijumlahkan ini hasilnya 400. Angka 400 sama dengan 20. Maka resultannya 20. Sini ada ya. Kok nggak ada? Oke, kita lihat. Kita cek lagi. S1Y ini. Y
berarti 1 positif 1, 2, 3 kali 4 12, betul, positif 12. X nya ke sini 1, 2 negatif 8, betul. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kali 4 28, positif, betul. Y nya 1, 2, 3 kali 4 12, positif, betul. X3 cuma 1 berarti negatif 4, 1, 2, 3 berarti negatif 12, betul. Nah, ini 8, 4, 12, betul, positif 16. Ini 12, ini habis 12, betul. 16, 256, oke, betul. 144, oke, betul. Maka sausa ini, oke, maka sausa ini 20, ini 20. Nah, jadi tidak ada yang 20. Saya tambahkan saja F karena tidak ada jawabannya. Sudah saya koreksi semuanya, benar semuanya. Berarti ini kan 20 meter. Arahnya, nah kita cari arah. Arahnya itu tan theta sama dengan Y per X, berarti 12 per 16. Bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 4. Nah, jadi 3 per 4. Tan 3 per 4 itu kan tan theta sama dengan 0,75. Berarti tan 0,75 itu sama juga dengan 37 derajat. Berarti tetanya 37 derajat. Nah, berarti ke arah 37 derajat terhadap X. Nah, 37 derajat dari timur ke utara. Ya, ke arah 37 derajat dari timur ke utara. Oke, ini sebenarnya kalau arahnya ini benar nih, 37 derajat dari timur ke utara. Nah, cuman ini tidak ada seharusnya resultannya 20 meter. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nomor 17. Di titik pusat diagonal persegi terdapat 4 vektor gaya seperti pada gambar berikut. Nah, ini F1, F2, F3, F4. Bersama masing-masing vektor F1 4, F2 1, F3 1, F2 4. Berarti ini FF, ini F2, maksudnya F4 ini ya. Nah, resultan keempat vektor tersebut adalah, nah, sebenarnya bisa kita cari vektor satuannya, cuman untuk cara cepatnya di sini kan satu garis lurus, satu apa maksudnya, sejajar maksudnya. Nah, ini kan bisa kita cari resultannya. Di sini berarti kita bisa cari resultan F4 terhadap 2. Sehingga F4 nya kita kurangkan, F4 dikurang F2. Nah, F4 itu 4, F2 itu ini 1. Maka hasilnya kan 3 Newton. Mana yang lebih besar? Nah, maka cenderung ke arah F4. Maka di sini kalau saya buat gambar lagi, berarti ini F4 terhadap 2. Kita cari lagi ini. Nah, ini kan bisa juga kita cari resultannya. F1 terhadap 3. Berarti kan F1 dikurang F3. F1 itu 4, F3 itu 1. Maka ini 3 Newton. Berarti yang lebih besar itu F1, maka cenderung ke arah F1 di sini. Nah, ini F1 3. Nah, kalau sudah begini, ya pastinya ini kan sudutnya kan ini kan persegi. Sudutnya ini pasti siku-siku. Nah, sini siku-siku, sini siku-siku, sini siku-siku.
Kalau siku maka ini juga siku, maka ini Pitagoraskan. Maka F13 itu 3 pangkat 2 ditambah ini F42 3 juga, 3 pangkat 2. Jadi 9 ditambah 9 akar 18 sama dengan akar 9 kali 2. Akar 9 itu 3 akar 2. 3 akar 2. Nah, masalahnya apakah ke arah sumbu X positif atau ke arah sumbu Y negatif. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini mengarah ke sini, ini mengarah ke kiri. Maka sumbu X negatif. Ini. Lanjut. Nomor 18. Di titik P terdapat dua vektor medan magnet yang besarnya masing-masing B1 8 Tesla, B2 itu 5 Tesla. Ini B1, ini B2 5 Tesla. Perhatikan resultan medan magnet tersebut, berarti resultan medan magnet. Nah, sini. Boleh pakai cara kosinus atau cara vektor satuan. Kita gunakan vektor satuan saja ya. Nah, vektor satuan. Berarti sini X, Y. Kita fokus ke B1 dulu. B1X. Nah, ini. Karena ini sejajar dengan X, maka Y-nya, B1Y-nya pasti 0. Karena ini sejajar. Maka B1-nya ini 8. Cuman karena arah ke kiri berarti ini negatif X-nya. Ke kanan berarti X-nya positif. Nah, kemudian kita fokus ke B2. B2X. Berarti kan kalau dijabarkan ini. Nah, ini B2X, ini B2Y. Nah, sudutnya ini kan ada. Ini kan sudutnya tidak ada, cuman nah ini ada segitiga. Ini theta, berarti di sini juga theta. Oh maaf, sorry, bukan di sini theta. Nah, tetanya di sini. Nah, berarti di sini kita juga anggap 5, sedangkan di sini ini. Nah, ini kita anggap 3. Maka kita X. Sudutnya di sini, berarti X ini kan samping sudut. Samping sudut berarti cos. Maka B2X itu B2 cos theta. Nah, B2 itu 5 cos theta. Cos itu kan sami. Cos sami, samping miring. Berarti sampingnya mana? Ini. Sampingnya tidak tahu ya Mas ya. Kita cari sampingnya dulu, ini di sini. Berarti ini kan Pitagoras. Maka sisi miring 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Berarti 25 dikurang 9. Berarti 16. Akar 16 sama dengan 4. Maka di sini 4. Di sini 4 berarti di sini juga 4 sesuai dengan aturan segitiganya. Berarti cos sampingnya 4, miringnya ini 5. Nah, kalikan, coret, sikat, berarti sisa 4. B2X berarti 4. Nah, kan arahnya ke kanan berarti positif. Lanjut, kita selanjutnya cari B2Y. Nah, berarti B2 kalau X-nya pakai cos, di sini Y-nya pasti pakai sin. Nah, B2-nya 5 sin demi depan miring. Depannya berapa ini? 3, miringnya 5. Oke, kalikan 5 kali 3 per 5, coret, sikat, berarti sisa 3. Berarti B2Y ini 3. Cuman arahnya ke bawah kan? Berarti negatif. Berarti
cari totalnya. Negatif 8 ditambah 4 berarti negatif 4 X nya. Y nya negatif 3. Maka kita Pitagoras resultannya. Pitagorasnya negatif 4 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2. Negatif jadi positif. 4 pangkat 2 16. Ini juga positif. 3 pangkat 2 9. Berarti akar resultannya 16 tambah 9 itu hasilnya 25. Berarti akar 25 itu maka hasilnya itu sama dengan langsung hasilnya itu 5 Tesla ini. Nah, oke, lanjut. Sembilan belas. 3 buah vektor gaya seperti pada gambar. Ini F1, F2, F3. Resultan vektor tersebut. Oke, resultan vektor. Nah, di sini kita pakai vektor satuan. Nah, X dan Y. Ini kita fokus ke F1 dulu. F1X. Ini F1 kan sejajar dengan X, berarti Y-nya pasti 0. Sejajar dengan X, artinya F1X nya sama dengan ini 100 juga. Nah, cuman dari ke kanan berarti positif tuh. Kemudian F2 ini F2 kan 60 akar 3. Cari X dulu. Nah, X ini kan X. Nah, berarti X kan F2X. Samping sudut, samping berarti pakai cos, sehingga F2 cos theta. F2 nya 60 akar 3 cos 30 derajat. 60 akar 3 itu 60 akar 3 cos 30 itu 1/2 akar 3. 60 kali setengah 30, akar 3 kali akar 3 akarnya hilang jadi sisa 3. 30 kali 3 itu 90. Berarti ini 90. Cuman ngarah ke kiri berarti ini negatif. Kemudian Y. Ini bisa ini. Y. F2Y. Berarti F2Y nya pakai, kalau X nya pakai cos, F2Y nya pasti pakai sin. Kita cari di sini. F2Y sama dengan F2 sin 30 derajat. 60 akar 3 sin 30 1/2. Berarti 60 kali 1/2 30 akar 3. Ke atas berarti positif. Kemudian fokus ke F3. Ini F3. Berarti X di sini, Y di sini. Berarti F3X. Ini kan samping, sudutnya 60 berarti pakai cos. F3X berarti F3 cos 60 derajat. F3 nya 60 cos 60 derajat berarti 1/2. Berarti 30. Nah, X nya ke kiri berarti negatif 30. Kemudian F3Y, kalau cosnya pakai cos, maka Y nya pasti pakai sin. F3 sin 60 derajat. 60 sin 60 1/2 akar 3. Berarti 30 akar 3. Nah, ke bawah, F3 nya ke bawah berarti negatif. Negatif 30 akar 3. Berarti jumlahkan 30 akar 3 dikuat 30 akar 3 ini kan habis, berarti 0. Ini 100 kurang 90 jadi 10. 10 dikurang 30 berarti negatif 20. Nah, berarti kalau ini kan selanjutnya kan masih kan Pitagoras, cuman ini sudah 0. Sudah 0 berarti hasilnya ini. Nah,
Kalau oke, pelan-pelan. Oke, kita buktikan. Negatif 20 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Berarti negatif jadi positif 400 ditambah 0. Jadi akar 400 sama dengan 20. Maka besarnya 20 Newton. Nah, 20 Newton. Arahnya karena ini negatif, kan ini kan 0. Jadi ya, Y-nya tidak ada. Berarti sisa X. X-nya negatif, berarti 20 Newton ke arah sumbu X negatif, berarti C. Oke, lanjut. Perhatikan gambar gaya-gaya berikut. Ini, oke. Resultan ketiga gaya tersebut adalah, oke, kita cari resultannya. Nah, pakai vektor satuan X, Y, ini fokus. Nah, ini kita anggap F1, ini F2, ini F3. Fokus ke F1 dulu. F1X sini di X, sudutnya di sini, berarti X-nya pakai cos. Kita cari di sini ya. F1X sama dengan F1 cos theta. Karena ini kan F1X. Nah, sudutnya ini kan di bawah, sudut di samping artinya, berarti pakai cos. F1 3 cos 60 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi 1,5. Ke kanan berarti positif 1,5. Y-nya berarti pakai sin. Kalau X-nya sudah pakai cos, berarti ini pakai sin. 3 dikali sin 60 1/2 akar 3, berarti 1,5 akar 3 ke atas. Y-nya kan ke atas ini. Ke atas berarti positif. Lanjut F2. F2 ini. Nah, berarti cari X. X-nya juga pakai cos karena samping. Sama dengan F2 cos theta. F2-nya 3 cos 60 berarti 1/2. 1,5 X-nya. Ke kanan berarti positif juga. Berarti F1Y sama dengan F, kalau X nya pakai cos maka ini pakai sin. F2 maksudnya. F2 nya 3, sin 60 1/2 akar 3, berarti 1,5 akar 3. Karena ke bawah berarti negatif 1,5 akar 3. Kemudian F3. F3 di sini. Nah, F3 nya sejajar dengan X. Artinya ini sama dengan 3 Newton. Cuman ke kiri berarti ini negatif. Sedangkan ini Y-nya tidak ada, berarti 0. Oke, jumlahkan. 1,5 tambah 1,5 berarti 3. 3 kurang 3 0. Ini 1,5 akar 3 ditambah negatif 1,5 akar 3 berarti 0. Berarti resultannya sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut. Arnolf berjalan ke timur sejauh 16 meter, kemudian berbelok se-93 derajat. Ini kalau menurut arahan ini di sini. Nah, sebenarnya ini 10 meter. Cuman ini karena vektor ini kan bisa kita bawa. Nah, metode grafisnya ini kita bisa bawa ke sini. Nah, begitu. Hapus saja. Ini belok 10 meter dari timur ke barat. Nah, berjalan 10 meter kemudian berhenti. Oke. Berdasarkan data tersebut, maka 1, 2, 3, 4, dan 5 pernyataan yang benar. Kita lihat pernyataan benar. Pernyataan 1 dulu.
Komponen pergeseran Arnold ke arah utara sejauh 6 meter. Komponen pergeseran Arnold bergeser ke utara sejauh 6 meter. Berarti kita cari ini. Nah, ke Y. Berarti kita lihat sudutnya. Kita cari sudut di sini. Kalau sini kan siku 90 derajat, maka 1/3 kurang 90 berarti ini 53 derajat. Kemudian Y nya artinya kita gunakan ini kita anggap S nya, ini S2, ini S1, maka S2Y nya ini kan sini, berarti samping cos, karena samping sudut pakai cos, berarti S2 cos theta. S2 nya 10, cos 53, cos 53 itu 0,6. Nah, 6 meter. Oke, benar. Lanjut, komponen pergeseran Arnold ke arah timur sejauh timur. Berarti kita cari ini dulu. Setelah cari ini berarti kita kurangkan 16 kurang ini. Karena kan sama-sama sini ada ini S1X sama dengan 16, sedangkan ini S2Y. Kita cari S2Y dulu. S2Y karena S2X maksudnya. Sorry. S2X karena ininya pakai cos, berarti ini pakai sin theta. Nah, S2 10 sin ini 53 derajat. Sin 53 derajat. 10 dikali 0,8. Sin 53 itu 0,8, berarti 8 meter. Berarti komponen vektornya delta Sx nya S1X dikurang S2X. S1X 16, ini 16. S2X kita cari 8. Berarti 8 meter, berarti benar. Kemudian pergeseran Arnold dari posisi awal sejauh 10 meter. Pergeserannya dari posisi awal. Dari posisi awal. Pergeseran Arnold dari posisi awal. Di sini. Berarti ini. Berarti resultan. 3 dan 4 ini cahaya resultan dari titik awal. Ini kan kalau kita gariskan gini. Nah, ini S2. Nah, cahaya resultan. Resultannya kita pakai ini. Nah, X dan Y. S1X itu 16, Y-nya 0. S2X nya itu 8, cuman ke kiri negatif, kemudian Y nya ke atas positif 6, berarti dijumlahkan ini jadi 8, 16 kurang 8 di 6, berarti Pitagoras. 8 pangkat 2, 6 pangkat 2, 6 4 tambah 36, akar 100, hasilnya itu 10 meter, berarti ini yang betul, sedangkan ini salah. Kemudian yang kelima, arah pergeseran Arnold dari posisi awal 37 derajat dari timur ke utara. Arahnya kan ke sini. Timur ke utara. Nah, ini. Benar. Dari timur ke utara. Arahnya ke sini, timur ke utara. Berarti ini benar juga. Berarti yang benar 1, 2, 3, dan 5. 1, 2, 3, 5 ini E. Jadi jawaban yang benar itu E. Lanjut. Tiga vektor ini.
Jika tiap persegi luasnya 4, resultan vektor tersebut adalah berarti ini. Berarti tiap kotak ini 4 meter kuadrat. Oke. Vektor satuan X, Y. Ini kita fokus ke S1 dulu. S1X, berapa kotak ini? Kan ini. Ya, S1X. Sini S2 S1Y. S1X berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Berarti 5 kali 4 berarti 20 positif ke kanan. Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 16 ke atas berarti positif. Oke. Lanjut. Nah, supaya gampang. Ini pakai biru. S2 nya sini S2Y, S2X ke sini S2Y. S2X ke kiri pasti negatif. Ini kan S2, ini negatif. Cuman satu kotak, 1 kali 4 berarti 4. Y nya ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 berarti kali 4 20, ke atas berarti positif. Nah, berarti lanjut. Nah, ini kita pakai kuning saja yang S3. Nah, fokus ke S3. Ini S3. Nah, X nya ini satu kotak. Ke kanan berarti positif, berarti 4, 1 kali 4. Ke bawah Y nya negatif, berarti satu kotak, berarti negatif 4 juga. Maka nah, kita kembali lagi ke merah. Maka totalnya ini 20 kurang 4 16, 16 tambah 4 berarti 20. 16 tambah 20 36. 36 kurang 4 berarti 32. Nah, jadi resultannya 20 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2. Ini 400 ditambah 32 kuadrat itu sama dengan 1024. Totalkan jadi 1424. Nah, akar 1424 itu, oke kita lihat ya. Pas ya, mungkin ada salah lagi kita. Kita lihat. Ini sekitar 30-an lebih. 32 kan sini, berarti sekitar 30-an lebih. Sedangkan ini tidak ada 30. Cuman kita cek saja dulu, cek dulu. S1 X1 2 3 4 5. 5 kali 4 20. Oke, betul. 1 2 3 4 16, betul, positif. S2 1. Oke, negatif, betul. 1 2 3 4 5. 5 kali 4 20, positif, betul. Ini S3 4, betul, negatif 4. Oke, resultan vektor tersebut 20, ini 20, ini 16 tambah 32.
tidak ada ya, tadi juga yang soal gini juga tidak ada sausnya ini. Cuman kita cek lagi. Ini pakai cara yang kedua bisa juga sih sebenarnya. Ini satunya ini. Nah, ini kan bisa kita arahkan. Tetap sama sih. Oke, berarti kita unduh saja unduh. Nah, ini hasilnya sama dengan 37,7. Nah, hasilnya 37,7. Jadi tidak ada jawabannya. Lanjut. Nomor 23. 3 buah vektor besar dan arahnya ditunjukkan seperti gambar berikut. Resultan ketiga vektor tersebut adalah nah, kita cari vektor satuan. Besar sekali. Saya atur dulu. Vektor satuannya, nah, X, Y, berarti ini anggap F1, ini F2, di sini F3. F1 dulu, karena sejajar dengan X, maka Y-nya 0, sedangkan Y ini karena ke kanan positif 25 akar 2. Nah, F2-nya karena sejajar dengan Y, berarti F2X nya 0, sedangkan ini 25 akar 2 sama. Cuman ini negatif karena ke bawah. Nah, di sini F3. X kan ini. Nah, sini X, sini Y. Berarti F3X di sini karena samping berarti pakai cos. F3 cos 45 derajat. 100 cos 45 itu kan 1/2 akar 2. 50 akar 3, cuman ke kiri berarti ini negatif. Negatif 50 akar 3. F3Y nya F3 berarti pakai sin 45 derajat. 100 sin 45 1/2 akar 2. 50 akar 2. Oh, ini akar 2 ya. Nah, sin akar 2. Berarti ini 50 akar 2 karena ke atas berarti positif. 50 akar 2. Nah, jumlahkan 25 akar 2 ditambah negatif 50 akar 2 berarti negatif 25 akar 2. Y nya negatif 25 akar 2, ini 50 akar 2 berarti positif 25 akar 2. Nah, resultannya negatif 25 akar 2 kuadrat ditambah 25 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya negatif positif. 25 kuadrat itu 625, akar 2 kuadrat 2. Ini sama 625, akar 2 ini 2. Sehingga ini kita pindah ke sini. 625 itu 250 tambah 1250 akar. Berarti ini sama dengan 2500. 2500 itu sama dengan 50. Ini D.
Oke, lanjut. 24. Nah, 24. Seorang anak bermain mobil remote. Sambil duduk, mobil yang semula diam di dekat kakinya digerakkan ke timur sejauh 5 meter. Berarti ke timur. Nah, ini kebetulan sudah ada utara, selatan, barat, timur. Timur berarti sini 5 meter. Kemudian dibelokkan ke selatan sejauh, selatan berarti ke bawah 5 akar 3 meter. Dan akhirnya dibelokkan ke barat sini. Sejauh, nah ini 10 meter. Perpindahan model remote tersebut adalah perpindahannya. Perpindahan kan dari titik awal ke titik akhir. Di sini. Berapa banyaknya ini? Berarti kita Pythagoras dengan ini. Nah, di sini kan sama dengan ini. Ini kan 5 akar 3. Sedangkan ini 10, di sini 5, berarti kurangkan, berarti sini juga 5. Maka Pythagorasnya 5 akar 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 5 kuadrat 25, akar 3 kuadrat akarnya hilang kali 3. 5 kuadrat 25. Berarti 25 kali 3 75 tambah 25. Akar 100 sama dengan 10. Berarti C. Oke, lanjut. 25. Oke, ini ada gambarnya. Besar dan arah gaya yang dialami benda tersebut adalah F1, F2, F3, dan F4. Ini kan bisa, ini sejajar. Nah, ini sejajar. Berarti kita cari F1 terhadap 3-nya. Berarti F1 kurang F3. 120 dikurang 20 berarti 100. Mana yang lebih panjang? F1 berarti ini. Nah, di sini dia. Kalau saya buat lagi, buatnya di mana ya? Di sini saja ya. Nah, ini F1 terhadap 3. 100 Newton. Sedangkan di sini ada F5-nya. Oh, ini bisa kita tentukan. Ini kan bisa sejajar juga nih. Jadi kita buat F2 terhadap 5. F2 nya 100 akar 3 dikurang F5 nya 40 akar 3. Berarti 60 akar 3. Berarti di sini mana yang lebih panjang? F2 kan, berarti mengarah ke F2. Nah, F2 5 itu 60 akar 3. Sedangkan tersisa ini F4. Nah, F4 40 Newton. Maka, nah kita gunakan yang ini, sudah sederhana. Nah, sini X, sini Y. Kita fokus ke ini dulu. F25. X-nya karena sejajar dengan Y, maka X-nya 0, Y-nya 60 akar 3. Positif karena ke atas. Kemudian F4 nya karena sejajar terhadap X, berarti Y nya 0. X nya ada 40 karena ke kanan positif. Kemudian F13 ini. Nah, berarti ini kita cari dulu. F13Y di sini F13X. Sudutnya ini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Maka F1Y nya kan samping, berarti ini pakai cos. Berarti F13Y nya F13 cos 30 derajat. F13 nya kan 100. Cos 30 itu 1/2 akar 3. 50 akar 3. Cuman ke bawah ini negatif. Berarti negatif 50 akar 3. Sedangkan F13X nya kan F13 karena Y nya pakai cos, berarti lawannya pasti pakai sin. 100 sin 30 berarti 1/2 sama dengan 50. Karena ke arah ke kiri berarti negatif. Negatif 50. Jumlahkan 40 dikurang 50 negatif 10.
60 akar 3 dikurang 50 berarti 10 akar 3. Berarti besarnya resultannya negatif 10 pangkat 2 ditambah 10 akar 3 pangkat 2. Berarti 100 ditambah 10 pangkat 2, 100 dikali 3. Berarti 100 ditambah 300 sama dengan akar 400 sama dengan 20 Newton. Nah, antara C, D, dan E. Maka kita cari arahnya. Arahnya tan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Y nya ini kan ini Y nya 10 akar 3 per X nya negatif 10. Coret sikat, berarti hasilnya negatif, kali ini negatif akar 3. Negatif akar 3. Nah, sehingga akar 3 nya kalau positif kan ini kan tan theta itu kan sama dengan 30 terhadap X. 30 derajat. X itu kan timur. Nah, cuman ini negatif. Berarti kalau negatif arahnya berlawanan di sini. Semua sindikat bertangan kosong. Berarti bisa juga jadi 60 dari barat ke utara. Berarti jawabannya E. Oke. Di sini ada sedikit revisi. Tadi kan ada sekitar 2 soal, nomor 16 dan nomor 20 berapa. Itu Pak tadi, nanti kita lihat. Jelas soalnya mirip kayak seperti ini, dimana tadi saya tidak menemukan jawabannya. Nah, itu kesalahan saya akui kesalahan saya karena saya kurang teliti. Nah, di sini ternyata setelah saya baca kembali, ini tiap kotak luasnya 4 meter. Luas ini kan persegi, sisi kali sisi. Artinya luas ini berarti 2 dikali 2. Nah, tadi yang pertama saya gunakan langsung 4. Sedangkan ini maksudnya di sini 2 meter, di sini juga 2 meter. Jadi kita kalikan 2, bukan kita kalikan 4 tadi. Nah, sehingga tadi jelas tidak menemukan jawabannya. Oke, berarti kita coba cari kembali. Nah, saya ulang ya. Sini X, sini Y. Kita fokus ke S1-nya dulu. S1. Nah, S1 di sini S1Y, di sini S1X. Nah, S1X ke kiri berarti ini negatif X-nya. Tinggal kita lihat 1, 2 kotak. 2 kotak kali 2. Nah, kali 2 berarti 4. Sedangkan ini 1, 2, 3. 3 kotak berarti ke atas berarti positif. 3 kali 2, 6. Kemudian lanjut ke S2-nya. S2 di sini X. Dan di atas sini Y, S2Y. Berarti X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak ke kanan berarti positif. 7 kali 2, 14. Ke atas 1, 2, 3. 3 berarti ke atas positif. 3 kali 2, 6. Lanjut S3. S3 nya di sini. Ini X. Di sini Y. X nya ke kiri berarti ini negatif. 1 kotak, 1 kali 2, 2. Y nya 1, 2, 3 ke bawah berarti negatif. Nah, 3 kali 2, 6. Berarti jumlahkan.
Negatif 4 tambah 10 tambah 14 berarti positif 10, dikurang 2, 8. Ini habis. 6 kurang 6 kan 0, berarti 6. Nah, berarti Pitagorasnya 8 pangkat 2, 6 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 3, 6 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, 10 meter. Nah, tinggal cari sudutnya, arahnya tan theta sama dengan y per x. Y nya 6, x nya 8, bagi 2 dapat 3, kita dapat 4, berarti 3 per 4 tan 3 per 4, berarti tetanya 3 per 4 sama dengan 0,75, tan 0,75 itu sama dengan 37 derajat, berarti ini. Jawabannya D. Oke, lanjut kita ke soal yang tadi, 20 berapa ya tadi ya. Saya juga tidak menemukan jawabannya, soalnya hampir serupa. Nah, di sini juga sama. Nah, ini nomor 22. Nah, ini cuman cari resultannya tanpa arah. Nah, cuman kesalahan tadi kan di sini 4, ini luas. Nah, jadi kalau 4 berarti di sini 2, di sini 2. Kita kalikan 2 bukan dikalikan 4. Oke, kita cari ya X dan Y. Fokus ke S1 dulu, S1 ini S1X, ini S1Y. X nya ke kanan berarti positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 2, 12. Y nya ke atas positif juga, berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sejajar nih, harus sejajar nih, tidak boleh lebih. 1, 2, 3, 4, 4 kali 2, 8. Kemudian S2 nya, nah S2 nya supaya enak kita ganti warna. S2 ini, nah S2Y, oh benar. Nah di sini S2E, S2Y. S2E ke arah kiri berarti negatif. Ini S2. Satu kotak berarti 1 kali 2, 2. Nah, ini ke atas berarti positif. S2Y nya berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10 positif. Kemudian lanjut S3. Nah, S3X di sini, S3Y di sini. X ke kanan berarti positif, satu kotak, 1 kali 2, 2. Y ke bawah berarti negatif, 1 kotak kali 2, 2. Nah, ini kita kembalikan lagi. Maka kita jumlahkan 12 kurang 2 berarti 10, 10 tambah 2, 12. Nah, 8 tambah 10, 18, 18 kurang 2, 16. Berarti akar 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2, jadi 144 ditambah 144 ditambah 256, berarti akar 400, jadi 20. Ya, kita lihat 20. Nah, ini ketemu 20. Berarti jawabannya ini. Nah, oke, sekian. Sekali lagi, salam fisika mania.